Al-Quran Al-Azim, seperti tafsirnya juga Al-Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah meninggal 911 Hijriah. Kitab tafsirnya Durul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Nah, ini contoh tafsir Al-Quran menggunakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya tafsir Quran bir-riwayah. Ada jenis kedua namanya tafsir Quran bi-dirayah. Jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan ilmu alat, ilmu bahasa, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu aruf, dan seterusnya. Seperti tafsirnya Suyuti, judulnya adalah Tafsir Jalalain dan Tafsir Sawi. Ada juga tafsir yang coraknya pengalaman spiritual. Jadi mereka para aulia mengalami pengalaman spiritual, kemudian ditafsirkan Al-Quran berdasarkan pengalaman spiritual mereka. Nah, ini tafsir yang populer adalah tafsirnya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, yang lahir 470 Hijriah meninggal 561 Hijriah, dalam kitabnya Tafsir Jailani. Jadi tafsir Jailani ini tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh besar mazhab Syafi'i dan Hanabilah, dan juga seorang tokoh sufi. Punya karya-karya namanya Fathur Rahman Al-Gunya li Talibi Tariqil Haq. Dalam kitab tersebut membahas tentang ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf atau ilmu suluk. Kemudian ada jenis ketiga tafsir namanya tafsir Isyariyah atau tafsir ilmi. Jadi tafsir Isyariyah ini sama seperti tafsirnya para ahli sufi. Tafsir ilmi menafsirkan Al-Quran menggunakan ibtik, ilmu pengetahuan, seperti tafsir Tontawi. Nama kitabnya Al-Jawahir, tafsir Tontawi. Jadi menafsirkan Al-Quran menggunakan bukti-bukti ilmiah, fakta-fakta empiris. Seperti diisyaratkan ada satu teori namanya teori Big Bang. Jadi alam semesta ini dulunya menyatu jadi satu. Teori ini ternyata sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran 1000 tahun lebih. Disebutkan bahwa langit dan bumi kanat ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dulu langit dan bumi menyatu, lalu kami pisahkan. Nah, ini fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dengan klasifikasi ruh tersebut, para ulama mereka membuat tafsir-tafsir pendekatan tasawuf, judulnya Ruhul Bayan, disusun oleh seorang ulama Turki namanya Syekh Ismail Al-Istanbuli. Istanbul ini nama kota Konstantinopel di zaman dulu, zaman sekarang namanya Istanbul. Ada juga judul kitab yang diberikan judul dengan kata ruh. Saking urgensinya kata ruh, maka ulama memberikan judul dengan kata ruh. Ruhul Ma'ani, nama kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qul A'udzu wa Sabil Mathani, nama kitabnya. Ini kurang lebih ada 13 jilid. 13 jilid kitab tafsir yang disusun oleh Syekh As-Sayyid Mahmud bin Abdullah Al-Alusi Al-Bughdadi Al-Husaini, dulu mufti di Irak. Jadi kitab itu membahas juga tafsiran-tafsiran dengan pendekatan tasawuf. Kemudian saking urgensinya ruh, para ulama juga mengarang kitab, diantaranya Dr. Ahmad Sayyid Muhammad. Judul kitabnya adalah Ar-Ruh fi Dirasatil Mutakallimin wal Falasafah. Ruh di dalam kajian ilmiah dari kalangan mutakallimin, ahli teologi, dan falasafah, ahli falsafah. Kemudian juga ada ulama mengarang kitab namanya Syekh Ahmad Ridho. Judul kitabnya juga Ruhul Tasawuf, Ruh Tasawuf. Jadi kenapa judul tersebut diberikan judul Ruhul Tasawuf? Karena ajaran Islam itu dianalogikan memiliki jasad dan ruh. Ada seorang ulama besar di Malang
namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balbaghi. Beliau mengatakan at-tasawuf ruhuddin. Ilmu tasawuf itu adalah ruhnya agama. Kita beribadah mulai dari wudu, sholat, puasa, zakat, haji, yang kita pelajari awalnya itu adalah al-ahkamu syar'iyyah atau kita sebut dengan ilmu fikih. Bagaimana cara wudu yang benar, apa-apa saja yang membatalkan wudu, kemudian naik lagi sholat, syaratnya apa, rukunnya apa, yang membatalkan apa. Nah ini ruang lingkupnya kepada zahir, secara konkret, secara zahir. Tapi Islam datang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa hukum yang berkaitan tentang hati. Maka inilah yang namanya ruh. Fikih itu jasad, sedangkan tasawuf itu adalah ruh. Maka ulama membuat kajian-kajian khusus tentang ruh dan tentang hati. Kemudian ada buku berbahasa Inggris, sudah lama, 300 tahun yang lalu buku itu disusun di Prancis. Nama pengarangnya tidak perlu disebut. Nah itu judulnya The Spirits Book. Buku membahas tentang ruh. Jadi bahasa Inggrisnya ruh itu spirit. Bukan semangat saja, tapi spirit juga itu artinya ruh. Dari karya-karya para ilmuwan dengan memberikan judul kitab mereka ruh, menunjukkan bahwa ruh itu sangat penting. Ruh itulah yang menggerakkan kehidupan kita. Dan ruh inilah yang membuat kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Ahmad Zarwuh, seorang ulama di kota Fes. Fes itu di Maroko. Jadi Al-Baghi alhamdulillah waktu belajar di Hadramaut juga ke Mesir, ke Maroko juga. Sempat mampir ke Fes walaupun tidak lama. Jadi lihat langsung bagaimana di sana banyak sekali ulama-ulama dari ahli hadis yang mereka menghafal hadis. Ada yang 500.000 hadis, 400.000 hadis, ada yang sampai 700.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dihafal di luar kepala. Ada seorang tokoh ulama yang lahir tahun 846 Hijriah, meninggal 899 Hijriah, bernama As-Sayyid Ahmad ibn Ahmad Zarwuh Al-Fasi. Beliau mengatakan tentang definisi dan urgensi ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf ini juga berkaitan dengan hati dan ruh. Sehingga dalam kitab sarahnya Al-Hikam, judulnya Ikadul Himam ala Syarhil Hikam, menyatakan objek kajian ilmu tasawuf itu adalah hati dan ruh. Beliau katakan at-tasawuf minad din bimanzilati ra'si minal jasad. Kedudukan ilmu tasawuf di dalam agama Islam bagaikan kedudukan kepala dengan tubuh kita.